There's another universe. Please make some noise. Give me a Hai guys, ketemu lagi sama aku Karin. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang bagian-bagian dari refrigeran. Nah, jadi bagian dari refrigeran ini ada beberapa. Ya, sekitaran ada 7, yaitu yang pertama kompresor, terus yang kedua oli separator, terus ada kondensor, terus ada receiver atau tabung penampungan cairan, terus ada katup ekspansi dan juga ada evaporator. Nah, terus untuk bagian yang pertama nih, bagian kompresornya. Kompresor ini adalah bagian atau alat pemompa atau penghisap. Jadi alat ini tuh mesin yang bakal memompa atau menghisap atau menekan uap dan gas refrigeran untuk menuju atau mengalir ke evaporator dan bagian-bagian lainnya. Nah, terus di bagian kompresor ini ada oli separator. Nah, di mana fungsi dari oli separator ini adalah tempat atau alat untuk memisahkan uap refrigeran dan juga oli pelumas ya. Nah, jadi oli pelumas itu bakal dikembalikan menuju kompresor agar oli pelumas tidak kemana-mana. Jadi oli pelumasnya itu tidak ke bagian-bagian lain supaya proses pendinginannya itu tidak akan rusak atau tidak akan bermasalah. Nah, terus di bagian kompresor ini juga ada yang namanya katup kompresor, di mana katup ini tuh untuk mengservis si mesin kompresornya itu agar kalau ada kerusakan atau apa, nah dari katup kompresor tersebut akan diservis. Nah, terus next kita ke kondensor. Nah, di kondensor ini alat yang akan mengondensasikan uap refrigeran. Nah, jadi uap tadi kan karena ditekan, yang tadinya uap itu menjadi cairan. Karena apa? Karena terjadinya perubahan tekanan. Jadi tekanannya itu semakin tinggi. Nah, jadi makanya si uap tadi menjadi cairan. Terus di sini kondensornya itu bisa berupa air, bisa berupa udara, atau kombinasi dari keduanya, yaitu air dan udara. Nah, jadi si kondensor ini adalah alat pendingin ya guys, alat pendingin. Terus di sini ada receiver atau tabung penampungan cairan. Jadi kan tadi di awalnya kan dari gas terus disedot oleh si kompresor dan ditekan menuju evaporator yang nantinya bakal ngalirin gas itu menjadi cairan. Nah, di titik ini si gas tadi itu kan berubah menjadi cairan karena perubahan tekanan. Di sini di ujung pipa-pipa kondensor, di ujung pipa evaporator itu ada yang namanya tabung penampungan cairan atau receiver. Jadi ini bakal menampung semua cairan refrigeran yang telah melalui pipa evaporator. Nah, di situ akan berkumpul cairan-cairan refrigeran. Terus habis dari bagian receiver tadi atau tempat penampungan cairan, langsung ke
katup ekspansi atau katup ekspansi. Jadi katup ini tuh berupa keran pengatur jumlah refrigeran cairan yang akan masuk ke evaporator untuk menurunkan tekanan. Jadi ini yang tadinya berupa cairan kan melalui katup ekspansi. Nah, jadi katup ini tuh bakal dibuka sedikit, itu gunanya untuk menurunkan tekanan. Yang tadinya tekanannya tinggi, itu kan dari gas ke cair itu tinggi. Nah, terus ditampung ke tabung ekspansi. Enggak, maksud saya tabung receiver atau tabung penampungan cairan. Terus dari tabung tersebut melalui katup ekspansi. Itu gunanya untuk mengurangi tekanan. Nah, jadi yang tadinya berupa cairan dikurangi tekanannya dari yang tekanan tinggi menjadi tekanan rendah, itu akan mengalami perubahan juga dari yang tadinya cair menjadi gas. Terus di sini ada evaporator. Nah, ini tadi ya, evaporator itu berupa pipa-pipa pengalir kayak jalannya si gas sama cairan tadi untuk mengalami proses refrigeran. Yaitu evaporator ini alat yang akan menguapkan refrigeran cairan yang berasal dari katup ekspansi. Nah, jadi itu guys dia bagian-bagian dari refrigeran. Tadi bagiannya ada 7 dan udah aku jelasin masing-masing apa itu bagian-bagiannya ya. Jadi segitu saja dari aku. Semoga penjelasan ini berguna untuk kalian semua. Dan apabila ada salah kata atau salah penjelasan dari aku, mohon untuk diperbaiki dan komen ya guys, karena aku juga masih di tahap pembelajaran. Udah segitu saja dari aku. Bye.